gerbang tol Lebani Gresik. Asik, kita sudah sampai di gerbang tol Lebani Gresik. Keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sekarang ini saya berada di depannya gerbang tol Lebani Gresik teman-teman. Jadi ini saya ingin mencoba tol baru dari Krian menuju ke Gresik. Tapi di video kali ini saya menuju dari Gresik menuju ke Krian teman-teman, sekalian pulang kerja ya. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Saya ingin mencoba tol baru ini yang katanya sih bagus banget. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di video saya kali ini. Bayarnya berapa? Silahkan simak di video saya kali ini. Cekibrot. Nah teman-teman, videonya tak mulai dari sini sedikit ya. Jadi ini saya dari arah Pasar Turi. Kalau ke kiri sana ke arah gerbang tol Dupak, Banyurip, Kota Satelit, Malang teman-teman. Jadi kita lurus. Jadi kita ke arah Gresik ya. Ini kita mau masuk ke tol Gresik. Jadi kenapa saya lewatkan di sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu dari arah Mojokerto atau dari arah Jombang, dari arah sana lah ya. Itu kalau misalkan mau ke Gresik itu kan harus masuk ke tol Sumo dulu, Surabaya Mojokerto ya, terus kemudian nanti ke Surabaya dulu baru lewat tol sini teman-teman. Jadi muter ya, muternya bukan agak jauh sih, lumayan jauh. Jauh banget sih. Mungkin kalau misalkan kita hitung dari Mojokerto sampai ke Gresik itu mungkin kalau lewat tol itu kisaran 1,5 jam. Jadi dengan adanya tol Krian Legundi Manyar, nah itu bisa mempersingkat waktu teman-teman. Jadi kalau infonya itu ya sekitaran 30 menit lah. Makanya nanti kita akan coba tol ini teman-teman ya, tol ini tapi dari arah Gresik ya, bukan dari arah Kriannya, dari arah Gresik menuju ke arah Krian teman-teman. Nah ini kebetulan saya pas pulang kerja kok ya. Wah ini cuacanya sangat panas tapi mendung. Nah panas tapi mendung ini ya, karena posisi di sini panas tapi di sana tuh mendung. Nah, oke, ini nanti akan saya skip. Ini adalah tol Surabaya Gresik teman-teman ya, tol Gresik. Jadi ini akan saya skip dulu. Nanti akan saya lanjutkan di topik utama saja, di tol baru yang ada di Gresik Krian. Aja kibrot. Nah ini sebentar lagi kita mau sampai di gerbang tol Gresik teman-teman ya. Kalau arah ke Kebomas, Gresik, Lamongan ambil kiri itu ya. Sekarang kita mau geser dulu. Jujur saya baru pertama kali ini teman-teman ya lewat tol Gresik ini teman-teman. Jadi ternyata untuk pendapat saya untuk tol Gresik ini ternyata kok nggak enak. Ya walaupun ya ini saya udah pakai sedan tapi masih terasa nggak enak jalannya. Ya memang butuh perbaikan sih ini tadi. Banyak sekali sambungan, banyak sekali tambalan-tambalan, jalan tambalan. Nah seperti itu. Ini ada bangunan nih gede gitu. Apa ini teman-teman? Ada yang tahu ini bangunan apa kiri ini? Nah sekarang kita ambil ke kiri ya teman-teman ya, karena kalau lurus sana itu ke arah ngendi Bu? Ke arah Manyar, nah Tuban atau ke Pantura ya. Kita ke Kebomas, Gresik, Lamongan teman-teman. Nah saya ini juga manut Google Map teman-teman. Karena saya belum pernah lewat sini ya, bisa manut Google Map. Jadi ini kita mencoba. Nah, karena banyak sekali yang request juga teman-teman. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang komentar di YouTube saya dan juga di Instagram untuk menginformasikan kalau tol KLBM ini sudah dibuka. Oh ya walaupun masih uji coba ya. Nah sekarang kita coba, kita review. Karena memang channel saya ini juga berawal dari jalan tol juga sih teman ya, tol Malang Pandaan. Utamanya sih itu ya. Ya kebetulan dulu direkturnya malah kontak saya. Ya alhamdulillah terima kasih pada direktur Jasa Marga Ruas Pandaan Malang. Oke, sekarang kita di gerbang tol Kebomas. Sekarang kita mau ngetap dulu. Nah ini anak pilihannya apa enggak ini? Ini aja wes, tinggi maksimal 2 meter. Ini mungkin nanti videonya nggak terlalu terang ya teman-teman, karena ini ternyata tiba-tiba langsung mendung. Saya juga nggak sukanya GoPro itu kalau low light jelek. Oke, kita ngetap dulu teman-teman. Apa itu? Oke. Ini tadi dari gerbang tol mana tadi? Bukan gerbang tol sih, dari Pasar Turi tadi ya, dari Dupak tadi sampai sini 13.500. Oke lah. Oke, sekarang kita mau menuju ke arah Krian, tapi ini akan melewati tol baru teman-teman. Ya, saya juga belum pernah loh teman-teman ya. Ini saya coba-coba saja. Moga-moga bagus. Ya jelas bagus karena baru sih. Nah itu gerbang tol sudah kelihatan ya. Oke, tak salipnya dulu ini biar nggak kehalingan truk kameranya. Ini sebenarnya kameranya mau tak taruh di luar teman-teman, tapi kok melihat cuacana mendung seperti ini ya nggak jadi.
Nah, Krian Manyar lurus teman-teman, kota Gresik kiri. Nah, kita lurus ya karena kita mau mencoba tolnya. Aduh, jalannya kalau gini rek, hati-hati teman-teman. Waduh, ini perlu diperbaiki ini. Jalannya perlu diperbaiki Pak, itu tak. Kalau mobilnya ceper itu tadi langsung gasruk. Nah, oke, kita lurus ya. Di atas ini ada jembatan layang. Itu jembatan apa teman-teman ya? Jalan layang ya, itu apa? Ada yang tahu silahkan tuliskan di komentar. Karena tadi sepanjang jalan tol apa namanya Surabaya Gresik tadi juga ada seperti itu. Saya juga tidak tahu sih itu bangunan apa. Oke teman-teman, sudah hijau. Nah, ini pastikan saldo etol cukup. Nah, tidak tahu ini sudah bayar atau belum. Saya juga belum tahu. Yuk kita nikmati bersama-sama. Ini untuk GoPro-nya sengaja saya pegang ya teman-teman ya. Jadi saya pegang. Sebenarnya ada holdernya juga sih, supaya biar nggak kena matahari aja, karena kita melawan arah matahari ini. Jadi agak gelap ya. Kita akan masuk di gerbang tol Bunder Gresik. Asik, kita di Bunder Gresik. Asik, gerbang tol Bunder Gresik. Yuk kita ngetap dulu. Gak tahu ini udah bayar belum nih. Oke, sudah ngetap. Nah ini ya, seperti tak sampaikan tadi teman-teman, di kanan ini apa ya? Tidak tahu saya. Mungkin ada teman-teman yang tahu, silahkan komentar. Oke, kita memasuki tol dari Bunder ini ya. Tadi di gerbang tol Bunder Gresik. Terus kemudian kita akan menuju ke arah Krian teman-teman. Jadi sesuai dengan namanya, itu adalah tol KLBM, tol Krian Legundi Bunder Manyar. Nah, saya juga nggak tahu ini, asing gitu ya. Saya belum pernah ke situ semua soalnya. Tapi yang saya baca dari berita ya, itu adalah panjang tol ini sekitar 29 km teman-teman, terbagi dari 3 seksi. Nah, seksinya apa saja ini saya cantumkan di video ya. Saya tidak hafal, jujur saya tidak hafal, daripada salah saya cantumkan di video saja. Nah, untuk tarifnya berapa saya juga kurang tahu. Nanti kita coba dulu sampai di sana sudah bayar atau belum. Wah, ini ada pembatas jalannya, pot ini luar biasa teman-teman, tapi potnya banyak kerikilnya itu. Nah, kembang apa ya? Bougainville apa nih ya? Oke, moga-moga ini nggak apa namanya, nggak gelap ya teman-teman ya. Ini coba sekarang tak coba dikeluarkan, ini seperti apa ya kalau dikeluarkan. Oh, sama saja teman-teman ya, sama saja gelap ya. Oke, tak taruh dari dalam aja biar lebih safety. Nah teman-teman, kenapa saya buatkan video ini? Yang pertama adalah saya ulangi lagi ya tadi, karena banyak request untuk mencoba mereview jalan tol ini, karena pada dasarnya ini adalah tol baru, walaupun ini dibuat juga sudah lama ya, 1 tahun lebih teman-teman. Terus kemudian ini adalah salah satu alternatif, salah satu nanti jadi jalan utama dari Mojokerto Krian menuju ke sini, menuju ke arah Gresik teman-teman. Otomatis nanti akan menghidupkan perekonomian yang ada di Gresik. Jadi yang tadinya kalau misalkan mau ke Gresik lewat tol itu harus melewati Surabaya dulu, melewati Waru, terus kemudian lewat Surabaya. Dengan adanya tol ini itu bisa langsung teman-teman. Yang tadinya 1,5 jam lah, rata-rata 1,5 jam, itu sekarang bisa mungkin 30 menit. Jadi sesuai dengan panjang durasi video yang ketika masuk ya, ini nanti tidak saya skip. Jadi biar bisa tahu durasinya itu berapa. Terus yang saya salut teman-teman, bukan salut sih, saya suka itu apa? Jalannya aspal, asik. Ini tol baru tapi jalannya aspal. Kalau di tol Trans Jawa yang di Mojokerto, Surabaya, Sumo, Solo, Semarang, terus kemudian Malang, itu kan semuanya pakai beton ya. Dan ini masih pakai aspal. Atau mungkin karena ini masih posisi di jembatan layang teman-teman. Saya juga kurang tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu, silakan tuliskan di komentar. Nah ini saya kecepatan 80 km per jam teman-teman. Jadi ini santai saja ya. Untuk cuacanya di sana panas, tapi di sebelah kanan sana mendung. Arah ke Gresik, ke Lamongan sana mendung. Sepertinya sudah hujan. Jadi ceritanya ini saya yo mau pulang kerja teman-teman. Oh ya, ini kayaknya masih di atas teman-teman, karena banyak sambungan ya ini ya, sambungan aspal ini. Tanda-tandanya kita masih di jalan layang, itu masih ada sambungan. Satu sebenarnya juga mau mereview jembatan tol layang ya, tol layang Japek itu ya, Jakarta Cikampek itu, tapi kesananya kok yo males, macet luar biasa. Sepi ya teman-teman ya. Yo. Terus kemudian teman-teman, kenapa kok Mas Niko, kalau misalnya ada yang tanya ya, Mas Niko kok nggak sekalian ngevlog di Gresik? Wah, ini saya mau pulang kerja ya teman-teman. Nanti kapan-kapan aja, kalau pas hari libur aja saya tak ke
Gresik untuk ngevlog enak naik motor kalau jalan-jalan itu. Nah ini sebenarnya saya mau ngevlog naik motor juga, tapi ya nggak boleh. Masuk tol naik motor ya dikeplaki polisi nanti, Pak Polisi. Nah ini ada tanda-tanda lagi, tanda apa, papan informasi lagi teman-teman ya. Itu kalau ke kiri itu ke Cerme, Benjeng, Boboh. Nah, Benjeng apa Benjeng? Benjeng, Boboh. Terus kalau lurus ke Kedamaian atau ke arah Krian teman-teman. Jadi kita lurus ya teman-teman ya. Jadi istilahnya ini nanti dari ujung ke ujung pada saat video ini dibuat tanggal 4 Desember 2020. Nggak tahu ini tak tayangkan kapan, nggak tahu. Mungkin besok ya, Sabtu aja kali ya. Nah, Krian ke Damaian lurus. Nah, tapi teman-teman ya, untuk dari tol Sumo sendiri belum bisa gabung ke sini ya. Maksudnya belum bisa tersambung ke sini teman-teman. Jadi teman-teman masih harus keluar pintu tol dulu dan masuk lagi di Krian, di pintu tol yang nanti kita akan keluar dari sini teman-teman. Luar biasa ini ya jalannya. Ini mirip seperti tol anu teman-teman, tol apa namanya? Iku loh, Sidoarjo itu Porong itu teman-teman. Lupa saya. Yang ada 3 lajur itu loh. Dia kan aspal juga dan juga di atas jembatan layang juga, flyover juga sih. Yang mirip seperti inilah. Luar biasa ya. Jadi channelnya Mas Niko ini ya, channel saya itu Niko Channel tuh ya sebenarnya awalnya dulu dari vlog-vlog pakai mobil seperti ini teman-teman, ngevlog jalan tol, nge-review jalan tol, nge-review jalan. Nah seperti ini informasi perkembangan lalu lintas, transportasi ya seperti itulah, berkembang ke traveling, jalan-jalan biar nggak bosen. Pada dasarnya saya juga jalan-jalan juga sih, seneng jalan-jalan. Makanya kemarin saya juga update informasi perkembangan Malang Heritage, terus kemudian flyover Kedung Kandang, terus kemudian sama Jurang Mayit, jembatan Jurang Mayit itu juga saya sampaikan karena memang yo intinya di channel saya itu ya awalnya dari situ juga. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, kita tidak bisa melihat pemandangan apa-apa karena mendung di depan sana. Jadi kalau kita di tol Malang, Pandaan Malang itu kan kita bisa menikmati pemandangan Gunung Arjuna Welirang, Gunung Penanggungan, terus kemudian sedikit nanti Gunung Bromo ya, kisar sepintasan Bromo Tengger Semeru. Kemudian mungkin bisa melihat Gunung Kawi kalau misalkan sudah masuk Malang. Kalau di sini kita tidak bisa melihat apa-apa. Ya enggak apa-apa wes. Yang penting perjalanan lancar. Ini kalau misalkan kita lihat dari peta teman-teman, itu motongnya jauh loh. Kalau misalkan kita dari Gresik menuju ke Mojokerto atau sebaliknya. Tapi kalau dari kota Surabaya ya, kalau saya sih enakan lewat sana. Kalau mau ke Mojokerto lewat sini ya muter juga sih. Tuh sana tuh mendung beteng ya sama sana. Nah, ini bisa dilihat yang arah ke Gresik itu kebanyakan tadi truk-truk ya teman-teman yang ngangkut barang-barang. Mungkin apa? Bukan BBM apa? Sembako. Ya. Luar biasa ya. Asik. Luar biasa terus dari tadi Mas Niko. Ada yang komen dikurangi Mas luar biasanya. Enggak apa-apa, itu ibarat saya tuh mengapresiasikan ya istilah apa ya? Kayak wong latah tapi bukan latah. Ya kebiasaan lah. Mengungkapkan yang mantep. Ini kalau misalkan ini kan sudah jadi teman-teman. Kalau misalkan sudah benar-benar dipakai, wah mantep ini. Kita bisa kemana-mana lewat tol. Infonya nanti juga ada tol lagi teman-teman ya. Kayaknya sih tol di sini yang apa namanya Krian KLBM ini nanti juga sedang proses pembangunan menuju ke tol anu teman-teman. Tol Sumo, Surabaya Mojokerto. Jadi lebih enak nanti dari Gresik mau ke Mojokerto, wah enak. Saya juga punya teman di Gresik loh, cuma nggak tahu rumahnya di mana. Kalau teman-teman, kalau misalkan saya tanya nih ya, jawabannya apa? Kalau saya keliling-keliling kota di luar tol ya, itu lebih enakan videonya melihat video di dalam mobil seperti ini atau video naik motor teman-teman. Silahkan tuliskan di komentar ya. Karena ya itu. Dulu memang channel saya naik mobil, sekarang naik motor karena lebih fleksibel naik motor sih kalau dari segi sayanya sendiri. Tapi kalau dari teman-teman, karena memang saya membuat video kan yang nonton kan teman-teman semua ya, bukan saya. Kalau saya udah saya buat, saya upload ya sudah, saya nggak bisa nonton dari channel saya nontonnya di file mentahan saya. Oh luar biasa itu, plat AB itu. Kalau saya AD. Truk dan bus gunakan lajur kiri, asik karena dia pelan-pelan. Tapi bus itu kenceng loh, bisa 120 loh itu, 140 kadang bisa itu. Luar biasa ya. Akhirnya setelah sekian lama Mas Niko nge-review jalan tol lagi. Nanti kita tunggu pembangunan jalan tol Kembritar sama jalan tol
Probolinggo Banyuwangi teman-teman. Itu adalah salah satu jalan tol yang ditunggu-tunggu kalau Probolinggo Banyuwangi. Bakalan nanti saya langsung ngevlog ke Banyuwangi itu kalau misalnya udah jadi tolnya ya. Ini kalau 29 km, kalau kecepatan saya 80 ya mungkin sekitaran 20 menit lah ya, 15-20 menit lah. Lurus rek, enak. Jadi sepanjang tadi teman-teman, ini jalannya masih aspal ya, belum ada betonnya ya, karena ini kita masih di atas. Kemungkinan besar ini masih pakai jembatan apa kayak flyover itu, tiang penyangga. Nah, nggak langsung nempel di tanah bawah. Jadi ini tadi kan kita sudah melewati seksi 1 teman-teman. Ini kita sedang berjalan di seksi 2. Nah, sedang berjalan di seksi 2-nya teman-teman. Jadi sebentar lagi kita juga akan sampai di gerbang tolnya seksi 2. Ini sebenarnya kalau saya mau pulang itu ya muternya jauh banget loh. Tapi ya gak apa-apa. Wong sekalian no. Jadi ini tadi tuh seksi pertama itu panjangnya itu sekitar 9,77 km teman-teman. Jadi menghubungkan dari gerbang tol Lebani Gresik Krian menuju ke kebalik. Jadi yang seksi 1 yang sana tadi ya, masuknya seksi 3 sih teman-teman ya, karena hitungannya dari Krian. Jadi seksi 3 yang di Gresik tadi itu sepanjang 6,0255 km. Nah yang kita lewati sekarang ini sepanjang 13,205 km. Nanti yang seksi 1 nanti terakhir itu 9,77 km. Luar biasa ya. Nah ini sudah ada apa ini? Ada yang mogok ini. Ada truk mogok ini. Wah, ini ada apa ini? Wah. Oh, ada pembangunan teman-teman. Ini mungkin rest area ya ini ya, di sebelah kiri ini. Kayaknya ini rest area sepertinya loh ya. Karena pembangunan, dia bangunannya gede. Sebelah kanan ini juga ada soalnya. Jadi biasanya rest area itu A sama B biasanya. A arah ke sana, B arah ke sini atau sebalikannya. Wow, luar biasa ini masang betonnya itu. Keren. Nah, ini ada bau-bau jalan yang biasa untuk berhenti apa mobil-mobil yang darurat atau truk-truk yang berhenti darurat teman-teman ya. Dilarang berhenti di sepanjang jalan tol. Kalau ada yang komentar harusnya tol itu bisa dilewati sepeda motor ya. Kalau menurut pendapat saya sih ya enggak harusnya teman-teman, karena kalau sudah masuk sepeda motor namanya bukan tol lagi, bukan apa namanya jalan bebas hambatan lagi. Ya mungkin nanti dibuatkan sendiri jalan khusus sepeda motor. Nah jadi di sampingnya jalan tol mobil ini ya mungkin ya. Karena kalau udah digabung mesti ya. Saya sendiri juga sebagai pengendara motor sih yo. Jadi yo kadang kalau naik motor itu kalau ada mobil-mobil yang agak-agak ya-yaan itu saya juga diem aja. Karena saya juga sebagai pengendara mobil. Kalau lagi nyetir mobil melihat motor yang agak ya-yaan sedikit itu ya diem aja, karena saya juga mengendarai motor juga. Jadi ya wes pada baik. Luar biasa ya. Tapi ya itu ini yang tanah asli teman-teman. Ini ada betonnya, jembatan. Nah ini ada aspal. Ini tanah asli ini. Nah, ini ada tanah-tanahnya, ada rumput-rumputnya itu di sebelah kiri itu. Nah, luar biasa. Di depan sana ada papan petunjuk arah lagi. Yang hijau itu ya. Nah, kelihatan nggak? Bentar ya. Itu kalau belok ke kiri ke Kedaiman. Belahan Rejo, asik. Kedamaian dan Kedamaian dan Belahan Rejo itu ambil ke kiri. Jadi kita sudah selesai di seksi 2-nya. So far jalannya bagus karena masih baru, dan juga saya suka jalan ini karena aspal. Ya mungkin karena jalannya layang tadi ya. Kedamaian Belahan Rejo. Nah, Krian lurus teman-teman. Jadi kita masuk di seksi 1 atau seksi paling selatan pada saat video ini dibuat ya, sepanjang 9,77 km tadi. Nah, di kanan ini juga masih ada ekskavator yang kerja, yang bangun. Bagus sih, menurut saya bagus sih teman-teman ya, walaupun karena jalan tol sendiri kan nggak melihat pemandangannya. Pemandangan itu bonus. Kayak di Malang pemandangan bagus itu bonus. Di Semarang, Solo Tigo itu bagus, itu juga bonus itu teman-teman. Tapi yang penting jalannya nggak gelombang. Ini untuk betonnya ini saya rasa teman-teman itu hampir mirip dengan tol Pandaan Malang.
halus teman-teman ya. Jadi di telinga itu nggak terasa terganggu. Terus kemudian di ban mungkin ya juga nggak terasa kasar ya. Kalau yang di tol mulai dari Pandaan menuju ke Gempol itu kasar banget. Seperti halnya tol Pandaan ke Probolinggo teman-teman, itu kasar banget itu. Sampai ban itu gitu. Kalau yang di Pandaan Malang, terus yang di tol Gresik ini bagus. Nek katanya Pak Siswanto itu rigid pavement. Nah, itu gak ngerti aku apa maksudnya rigid pavement. Bagus itu. Jadi pemilihan bahan-bahan konstruksinya itu bagus. Mantap, mungkin anggarannya juga lebih tinggi sih. Ya itu sih yang mikir sama insinyur. Makanya gajinya gede karena sekolahnya juga bayarnya mahal itu. Kayak dokter itu teman-teman. Ini di kilometer 8 berarti tinggal 8 km lagi teman-teman. Nanti kita udah menempuh sekitaran 15 menit ini. 12 menitan lah. 15 dari buka pintu gerbang tadi. Sebenarnya tadi itu saya mau berhenti, mau ngedrone gitu loh. Tapi kok melihat cuacanya kok gini, kok selak ngantuk aku ya, keburu ngantuk ya, langsung aja teman-teman ya. Luar biasa ini. Tolnya lurus. Di sana kita disuguhi gunung. Sana kita juga bisa melihat Gunung Penanggungan teman-teman, ternyata dari sini ya. Berarti tadi itu karena ketutup mendung itu teman-teman. Selamat datang di ruas tol KLBM Krian Legundi Bunder Manyar. Asik, luar biasa ya. Nah itu ya, depan kiri. Nah itu ada Gunung Penanggungan yang di atasnya Ranu Menduro itu. Terus sebelah kanannya itu adalah Gunung Arjuna Welirang teman-teman. Kalau dari sini memang Gunung Arjuna Welirang di sebelah kanannya Penanggungan. Tapi kalau nanti sudah masuk di tol Sidoarjo Porong itu Gunung Arjuna Welirang di sebelah kirinya sana, sebelah kirinya Gunung Penanggungan. Luar biasa rek, keren teman-teman. Untuk yang di Jawa sendiri ya, Jawa Timur sendiri, mungkin ada teman-teman yang request tempat mana yang pengen di-vlogkan oleh saya ya, walaupun sebenarnya video-video itu juga sudah banyak di YouTube teman-teman ya, tapi kan cara penyampaian, penyajian gambarnya itu kan setiap YouTuber beda-beda. Nah Mas Niko sendiri ciri khasnya ya seperti ini, apa adanya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pada suka karena memang ya saya ceplos-ceplos seperti ini ya. Kalau ada yang komentar Mas Niko adminnya nih banyak ngomong, cerewet, tolong diam aja, nah itu tuh ya silakan di-mute saja teman, di-mute saja ya. Di-mute saja, nggak usah didengarkan, nggak apa-apa. Mau nggak silakan, mau di skip pun juga nggak apa-apa kok mas, nggak masalah. Tapi kalau saya sih biasanya saya melihat video saya sendiri tuh sambil liar-liar teman-teman, malam itu ya sambil layak-layak gitu nonton. Apalagi video yang dulu, wah ini pembangunan apa ini, kiri ini, ayo ini ya bener ya. Nah ini ada pembangunan pipa-pipa, ini apa ini, pipa-pipa mungkin nggak tahu juga sih, cagak juga sih ini ya, kiri ini. Ini tuh kita juga nanti melewati nyebrangi tol Sumo teman-teman ya, sepertinya di sini. Jadi tol Sumo itu di bawah kita. Nah itu kiri itu adalah tol Sumo teman-teman ya. Di kiri itu tol Sumo, kelihatan ya? Oh enggak kelihatan sih, kalau saya kelihatan. Gerbang tol Lebani Gresik 1 km lagi, jadi kita sudah mau sampai teman-teman. Jadi efektif ini tadi enggak nyampe 15 menit ya, apalagi kalau teman-teman nyetirnya di atas 100 km per jam, paling cuma 10 menit nggak nyampe. Tapi ya janganlah ya, karena memang aturannya di bawah 100 km per jam, karena ini bukan daerah perbukitan. Kalau di Malang sana maksimal 80 km per jam, 80 km per jam, seperti halnya di Jalan Semarang. Oke, sekarang kita mau bayar dulu teman-teman. Oh, luar biasa ini, mau bayar dulu ini, nggak tahu berapa ini ya. Oke, ngetap dulu. Tadi udah tak isi 100.000 ini tadi, sekalian sama pulang Malang nanti. Oke, ini kosong ini. Gerbang tol Lebani Gresik, asik, kita sudah sampai di gerbang tol Lebani Gresik. Keren. Oke, nempel. Oh, 0 teman-teman, ternyata 0, masih belum bayar.
saya menyampaikan ini nol ya teman-teman ya, masih nol. Luar biasa. Wah, keren rek. Ini jadi kita sudah keluar dari gerbang ini tadi. Berhenti dulu ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini tadi saya berhenti sebentar ya untuk ngambil opening video. Jadi saya openingnya di sini, openingnya di pintu keluar saya teman-teman. Luar biasa. Jadi untuk informasi biaya tolnya teman-teman. Jadi memang pada saat video ini dibuat tanggal 4 Desember 2020 itu memang belum bayar teman-teman ya. Jadi masih gratis, masih uji coba. Nanti kalau misalkan sudah ada tarif resminya akan saya cantumkan di deskripsi teman-teman ya. Jadi akan saya infokan di deskripsi atau di deskripsi video lah ya. Intinya pada saat video ini dibuat memang belum bayar, masih gratis. Wah, kesimpulannya teman-teman, tolnya sangat bagus sekali nih ya. Nih jempol ini, mantap ini, mantap. Kebanyakan jalannya aspal tadi. Cuma beberapa saja yang masih menggunakan, bukan masih menggunakan, beberapa saja yang menggunakan jalan ini, jalan apa namanya, cor-coran ini, beton ini ya. Karena memang menggunakan aspal, karena memang jalannya di atas tadi ya, ada cagaknya, asik. Dan sangat halus teman-teman. Untuk betonnya sendiri juga bagus, halus, sangat recommended. Jadi nggak kejem ke ban, ke ban itu nggak parah lah, masih halus lah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video saya kali ini, video review dan perjalanan di tol baru Krian Gresik atau KLBM Krian Legundi Bunder Manyar, nah, yang ada di Jawa Timur ini. Jadi kita mau belok ke mana, Krian Balongbong, kita ke kiri teman-teman ya. Nah, Nah, oke teman-teman, ini tadi saya melihat peta ya, saya memang belum pernah ke sini. Jadi kita ke kiri karena saya mau masuk tol lagi teman-teman, mau kembali ke Malang. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Kalau ke kanan itu ke arah Krian juga. Ini intinya jalan raya Krian ya teman-teman ya, sudah ada sepeda motor itu. Dan truk-truk ini yo. Nah, seperti ini, truk-truk gede seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya yang satunya Drone Jawa, video mengenai drone-drone teman-teman ya, video drone dan juga hobi-hobi saya. Dan saya juga punya channel satu lagi tapi masih dalam proses pengembangan saya, yaitu Mas Niko Tutorial. Jadi saya informasikan beberapa tutorial-tutorial yang sering dipertanyakan oleh teman-teman semua. Silahkan subscribe semuanya, nggak rugi kok. Semuanya bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Silahkan tunggu video episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel, acak kibrat.